Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One yang berbahagia, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, sadaqah jariyah wa ilmun yantafahu bihi aw waladihi shalihun yad'ulah. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tema yang hari ini kami sampaikan berkenaan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan bumi dan semua sisinya. Patutlah manusia harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari apa saja? Bersyukur itu macam-macam. Allah berikan nikmat. Diberikan nikmat kecantikan, harus disyukuri. Diberikan nikmat kegantengan, harus disyukuri. Diberikan rumah mewah, harus disyukuri. Diberikan jabatan yang sangat tinggi, harus disyukuri. Diberikan anak soleh dan soleha, harus disyukuri. Diberikan oleh Allah punya mobil satu, harus disyukuri. Mungkin nanti Allah tambah lagi mobilnya 2, harus disyukuri. Mungkin Allah berikan tambah kenikmatan mampu membeli tanah berhektar-hektar yang ada di bumi Indonesia, harus disyukuri. Mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, harus disyukuri. Karena nggak banyak manusia yang melaksanakan ibadah haji kecuali dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Haji sesuatu yang rahasia. Tidak semua orang kaya kadang-kadang tidak dipanggil haji, bahkan orang miskin, orang susah bisa berangkat haji karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Konteks bersyukur dalam hari ini Allah telah nyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya bersyukur itu harus disyukuri. Ketika manusia diberikan syukur, yang penting disyukuri. Allah akan tambah kenikmatan. Tadi belum punya mobil, Allah berikan dia mobil, itu harus disyukuri. Mau mobil Fortuner yang harganya luar biasa, mau mobil Honda, yang penting disyukuri ya. Atau dia tidak bisa beli mobil, dia bisa hanya sepeda motor, harus disyukuri. Karena bagaimanapun banyak orang bisa berjalan dengan sempurna, kita lihat kanan kiri kita ada orang tidak bisa berjalan. Ini harus disyukuri. Makanya ketika nikmat disyukuri, Allah akan tambah nikmat rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Tapi ketika kita kufur, ingkar pada Allah, ingat nanti di neraka kita akan dimasukkan ke neraka jahanam. Inna adzabil sadid, siksa Allah sangat pedih. Iya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Ya. Makanya kata Allah, la yashkurin nasa wa la yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur hakikatnya tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di alam dunia ini semuanya tidak bisa kita bin salabin sendiri tanpa ada kanan kiri kita. Tanpa ada manusia yang membantu kita. Makanya di dalam dinul Islam, agama Islam kita yang kita anut ini agama yang sangat lembut ya. Berdakwah pun kita diajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan jalan hikmah, dengan jalan kelembutan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagai kunci daripada uswah, contoh kita yang perlu kita ikuti
akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Rasul ketika lahir di Mekah, ketika zaman jahiliyah, ketika banyak umat-umat di Mekah menyembah patung dengan akhlak yang sangat bejat, yang akhlak yang sangat jauh daripada kelembutan. Lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Tantangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah bukan siapa-siapa, tapi tantangan yang besar dari keluarganya sendiri yang kita kenal, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, ditambah-tambah abu-abu yang lainnya. Konteks di sini Allah menciptakan Muhammad dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia ketika di Mekah sangat bejat waktu itu. Nah, kita yang hadir hari ini sebagai pengikut daripada baginda Nabi kita harus bersyukur adanya Rasulullah SAW. Minimal kita banyak-banyak membaca sholawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahril badri. Ya Allah, kita minta kepada Allah diberikan rezeki yang banyak. Semoga kita diberangkatkan ke kota Mekah dan mampu berziarah di kota Madinah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ini rasa bersyukur itu kepada Nabi minimal baca salawat. Apa perintah minimal? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat salawat, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat yang besar dari kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur salah satunya minimal kalau kita perhatikan hari ini kita dikasih pandangan mata. Ketika sedikit aja mata kita tertutup debu, sakit mata kita. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu Masya Allah tidak terhitung kalau Allah berikan kepada manusia. Nikmat mata, dapat melihat, nikmat kuping, dapat mendengar, nikmat kaki, dapat berjalan, nikmat tangan, mampu bisa memegang, nikmat kuping, kita dapat mendengar azan aja. Kita bisa membedakan mana azan yang suaranya indah, mana azan yang suaranya aki-aki. Kita bisa membedakan itu. Coba kalau yang azan subuh, yang azan qori dengan suara indah, Masya Allah, mungkin pada bangun semua itu jamaah. Kena ternyata yang banyakkan azan subuh aki-aki, jadi yang mau bangun subuh pada tidur lagi gitu. Ya. Mudah-mudahan ya nanti manusia-manusia yang lahir ini suaranya indah-indah kayak guru saya Kiai Haji Muhammad ZA. Ya. Kembali kepada bersyukur, itu jadi nikmat Allah yang berikan tidak dapat dihitung oleh manusia. Syukur. Ya, karena sudah jelas wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian manusia untuk menghitung nikmatku, tidak akan sampai kalian untuk dapat menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita diingatkan oleh surat Ar-Rahman.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sudah dikatakan, nikmat mana lagi wahai manusia yang kamu dustakan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan wahai manusia? Makanya Allah ingatkan itu. Makanya apa yang Allah pinta dari rasa syukur kita kepada Allah? Disuruh sholat, disuruh berbuat baik kepada manusia kanan kiri, disuruh meninggalkan yang sifat kufur, disuruh meninggalkan sifat syirik. Makanya syirik adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Dosa sebesar apapun, dosa zina, dosa korupsi, dosa lain-lainnya, Allah akan ampuni kecuali dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Satu syarat yang kita pinta, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfirul dzunuba. Allah akan hapuskan dosa semua manusia kecuali dosa syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus banyak bersyukur kepada Allah, minimal kita memperhatikan sholat kita sudah sampai mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai mana ibadah kita berbuat baik kepada kanan kiri kita. Sudah sampai mana kita berbuat baik sama istri kita. Sudah sampai mana kita berbuat baik kepada anak kita. Sudah sampai mana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Sudah sampai mana kita berbaik kepada guru-guru kita. Terutama kita diminta untuk saling menjaga mulut kita. Makanya yang ditakutkan oleh Allah, mulut. Kadang-kadang dari mulut kita menyebabkan perkalian dan pertumpahan darah. Ya. Jadi bersyukur ini mudah-mudahan ya kita implementasikan lewat sholat yang 5 waktu. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidupku matiku untuk istriku, bukan matiku hidupku untuk orang tuaku, bukan hidup matiku untuk biniku, dan semuanya hanya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan. Makanya sholat mudah-mudahan 5 waktu kita selalu jaga dari zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh. Nah sekarang pertanyaannya, sholat itu sebenarnya yang berat itu subuh atau zuhur? Kadang-kadang katanya Pak Ustadz, sholat itu yang berat subuh. Ya tapi kan Allah katakan sholat itu mudah bagi orang yang khusyuk. Jadi walaupun berat kita mau bangun subuh, tapi kalau sudah khusyuk insya Allah akan didahului dengan sholat di malam hari. Sholat apa? Sholat tahajud, qiyamul lail. Ya. Karena ayatnya kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'asa rabbuka maqaman mahmudan. Bangunlah sepertiga malam. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Untuk apa kita menunaikan sholat tahajud? Dalam rangka Allah mengangkat derajat kita. Makanya ada doa sangat indah itu. Termasuk untuk kru-kru TV1 harus dibaca doa ini. Tahu ada yang hafal atau belum ini ya? Mudah-mudahan hafal semua ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, dekatkanlah aku kepada Allah dalam rangka mengingat. Disuruh mengingat. Konteks daripada mengingat tadi diperintahkan untuk menunaikan sholat yang 5 waktu. Perjalanan sholat 5 waktu ini nggak mudah. Karena perjalanan ritual yang dijalankan oleh baginda Nabi kita
Nabi Muhammad ketika Isra Mi'rajkan. Dari 50 rakaat nanya terus ke Nabi Ibrahim, "Wahai Muhammad, umatmu nggak kuat untuk menunaikan sholat 50 rakaat, umatmu pendek-pendek, nggak akan sanggup untuk melaksanakan sholat yang 50 rakaat, yang 17 rakaat gak juga kadang-kadang suka ketiduran umatmu. Bagaimana 50 rakaat?" Akhirnya Nabi Muhammad terus bolak-balik ke Allah. Akhirnya sampai wahyu turun menjadi 17 rakaat untuk sholat yang 5 waktu. Allahumma inni ala zikrika, suruh ingat pada Allah. Zikir yang paling afdolnya zikir di dalam kitab Irsyadul Ibad yang biasa saya baca, saya kaji di samping rumah saya di Majelis Taklim. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu keutamaan zikir, menyebut kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa? Allah yang kita esakan. Nabi Muhammad utusan Allah yang sering dinyanyikan, dibawakan lagu oleh The Legend Soneta Bang Haji Roma Irama. Artinya, qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Kemudian wasyukrika, kita disuruh bersyukur, betul. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur daripada nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kita. Mudah-mudahan semuanya kita bersyukur, mudah-mudahan kita bisa diberangkatkan pergi haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir hari ini semuanya bisa bertemu saya nanti di Mekah kalau saya berangkat haji. Mudah-mudahan semuanya bisa bertemu nanti di kita hari kiamat dalam rangka di bawah naungan bendera kalimat la ilaha illallah. Kita minta, makanya kita harus sering-sering sayang kepada, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum. Tuh, sudah. Jika kalian cinta kepadaku, pada Allah dan Rasul, ikuti apa yang diperintahkan agama, ikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul? Yaitu sholat yang 5 waktu. Karena jelas di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ya, perintah sholat adalah menjadi kewajiban. Atau di dalam kitab Irsyadul Ibad, yang pertama kali diwajibkan kepada umatku adalah sholat yang 5 waktu. Makanya kalau kita sudah menjalankan sholat yang 5 waktu, insya Allah hidup kita berkah. Berkah hidup di dunia kita mudah rezeki, hidup di akhirat nanti kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus banyak-banyak tawakal, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa huwa yarzuq min haitsu la yahtasib. Itu jelas ayatnya. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan berikan dan Allah akan cukupkan kehidupannya di dunia dan akhirat. Yang penting itu sholatnya dijaga yang 5 waktu. Kemudian wa husni ibadatik, kita mohon pada Allah supaya ibadah kita bagus, ya. Ibadah tidak hanya ibadah sholat, yang bagus itu kan hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ibadah kepada manusia, kiri kanan kita. Kadang-kadang tetangga kita beli mobil, kita iri, ya. Tetangga kita beli bangun rumah, kita iri. Kadang-kadang tetangga kita dapat rezeki, kita yang iri. Sebenarnya nggak boleh. Rezeki itu sudah Allah berikan kepada kita semuanya, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang, manusia, semua yang ciptakan Allah di muka bumi ini melainkan Allah berikan rezekinya masing-masing. Jadi kita jangan putus asa dari rezeki Allah. Allah yang berikan rezeki kita. Makanya sudah jelas konteks rezeki ini sudah dikuatkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Saya lupa Gus halamannya. Yang jelas di situ
Barang siapa yang ridho kepada qada ini, artinya ketetapan Allah. Ada yang diberikan ganteng, itu udah qada Allah. Ada yang diberikan jelek, itu qada Allah. Ada yang diberikan pokoknya qada itu yang lahir sudah seperti kayak saya sendiri. Ini udah qada Allah, nggak mungkin saya minta ganteng. Ya orang tua saya pengennya mah Hasan Asy'ari Romahi ganteng, tapi kan sudah qada Allah ciptakan begini. Tapi yang jelas kemudian bersyukur kepada Allah. Dia bersabar dari ujian Allah. Ujian Allah ini banyak banget bagi manusia hidup di muka bumi ini, Masya Allah. Ujian anak. Semua orang tua inginnya anaknya soleh. Yang laki soleh, yang perempuan solehah. Inginnya. Pernah kan Nabi Ibrahim berdoa bukan minta jabatan. Bukan anaknya jadi presiden. Itu Ismail, enggak. Tapi dia berdoa, Rabbi habli minas solih. Ya Allah, berikan kepada aku, terutama Nabi Ismail, menjadi anak yang soleh. Jelas, Ismail lahir ke dunia jadi anak yang soleh. Beda dengan Nabi Nuh anaknya, malah jadi anak durhaka. Jadi kita hidup di dunia ini simpel-simpel aja. Artinya kita tetap uswah, kita lihat Nabi aja begitu susahnya merawat anak, apalagi kita bukan yang Nabi. Ya, artinya kita simpel-simpel aja. Yang penting kita berbakti kepada Allah. Apa yang perintah Allah? Sholat, laksanakan sholat. Ya. Apa yang Allah perintahkan? Doa sebagian doa itu adalah hukum ibadah, pondasi agama. Ya. Doa, ya Allah, mudah-mudahan saya tahun ini berangkat haji. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya tahun ini bisa dapat beli mobil Fortuner. Ya Allah, mudah-mudahan saya tahun ini bisa ditampilkan di Lab TV One acara Indonesia Damai atau Damai Indonesia. Minta kepada Allah, semuanya Allah yang gerakan, bukannya Gus Warid tampil di sini. Enggak, Allah yang punya izin. Apa yang punya biiznillah. La haula wala quwata illa billahil. Semuanya Allah. Bapak kerja di TV One, semuanya Allah yang angkat. Yang bagian ini, semuanya Allah. Allah punya kuasa. Makanya Allah pinta hanya sembahlah aku, yaitu sholat yang 5 waktu. Ya, jangan ada peribahasa. Zuhur di kantor, asar di perjalanan, maghrib sedang kecapean, isya mau sholat kecapean tidur, subuh belablasan. Ya, mudah-mudahan lewat mimbar hari ini, ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang selalu bersyukur. Kalau bersyukur, insya Allah ibadah kita tenang, termasuk kita selalu berdoa apa yang kita minta pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kan hakikatnya kita ingin hidup bahagia di dunia akhirat. Ya, punya anak soleh, solehah, enak. Ya, terus punya istri solehah, enak. Ya, mungkin istri kita, bang, nikah lagi, masya Allah tuh punya istri begitu, nikmat banget ya. Enak kita, masya Allah. Baik, hadirin pemirsa TV One, kesimpulannya pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diperintahkan untuk ibadah, minimal sholat yang 5 waktu kita pelihara. Yang ketiga, kalau ada rezeki lebih, kita infakkan, kita dermawakan untuk kanan kiri kita. Yang keempat, kalau kita punya harta, kita cepat-cepat kita setorkan untuk kita daftar haji. Ya. Bagi yang mampu, mudah-mudahan semua mampu semuanya. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah ke makam Nabi yang ada di kota Madinah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang keenam, mudah-mudahan hidup kita selalu yang kita pinta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta dianugerahkan kehidupan yang baik di dunia, dan kita minta di akhirat dijauhkan daripada siksa api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.